Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang kita kerap sapa dengan Pak Jokowi itu merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Perjuangan yaitu Jarod Saiful Hidayat yang menyindir Bobi Nasution mendapat dukungan super koalisi dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara lantaran faktor mertuanya. Yang tidak lain adalah Presiden Joko Widodo. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pemirsa ya, bahwa nyaris semua partai hari ini itu mendukung pencalonan Bobi jelang Pilgub Sumut 2024. Jarod katakan Pilkada Sumut untuk Mas Bobi itu sudah dapat dukungan yang banyak, yang luar biasa. Itu bukan karena Mas Bobinya, tetapi karena mertuanya. Begitulah kira-kira maksud dan pernyataan Jarod Saiful Hidayat sebagai DPP PDIP Perjuangan. Dan merespon hal itu, Jokowi mengatakan harusnya itu ditanyakan kepada partai-partai, bukan malah mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Masak semuanya itu apa-apa Pak Jokowi. Aspal rusak Pak Jokowi. Ayamnya tidak bertelur karena Pak Jokowi. Virus melanda karena Pak Jokowi. Semuanya serba Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi tanyakan kepada partainya karena partailah yang tahu biasanya itu dilihat dari elektabilitas. Begitulah kata Pak Jokowi kepada media. Kan memang ya pemirsa ya, walaupun anaknya itu anaknya siapa, tetapi kalau elektabilitasnya itu rendah, siapa juga yang mau memilih? Yang dilihat biasanya kan elektabilitas dalam pemilihan dan juga dalam kesempatan itu Ketua Umum Partai PAN ya, yang juga Menteri Perdagangan itu Zulkifli Hasan menimpali pernyataan Pak Jokowi juga menurutnya partai politik termasuk PAN itu akan memilih calon yang elektabilitasnya itu tinggi bukan karena anaknya siapa. Jadi untuk PDIP jangan selalu membuat resah masyarakat, jangan selalu membuat bingung masyarakat. Dan juga kemudian staf khusus Presiden Grace Natalia juga merespon kritik Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan yaitu Jarod yang seperti saya jelaskan tadi. Adapun Jarod itu menuding bahwa Presiden Joko Widodo itu atau Jokowi itu tengah menyiapkan keluarganya untuk maju di kontestasi politik. Di antaranya pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 pemirsa. Di mana Grace Natalia juga mengatakan zaman sekarang itu setiap partai politik itu pasti bakal menimbang popularitas dan elektabilitas setiap calon untuk menghadapi pemilihan kepala daerah ataupun pilkada. Ya, tujuannya tidak ada lain untuk melihat calon pemimpin yang diinginkan oleh rakyat. Nah, karena dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan pilihannya dan selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Kira-kira begitu apa yang disampaikan oleh Grace Natali pemirsa. Staf khusus Presiden atau Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia ini mengatakan saat ini tidak ada seorang pun kandidat yang otomatis memenangkan kontestasi dalam jabatan. Nah, dalam Pilkada Sumatera Utara misalnya kata Grace partai politik di luar koalisi Indonesia Maju ya atau koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu juga ikut mendukung Bobi Nasution ya sebagai calon gubernur pemirsa. Berarti elektabilitas dari Bobi itu memang tinggi berdasarkan hasil survei. Ya kita layak ya menduga isu dinasti itu hanya dilontarkan oleh mereka yang takut bertarung sebenarnya. Ya tidak tahu kalau menurut pemirsa semua dan kali ini juga saya ada beberapa sedikit cuplikan video terkait dengan respon Jokowi yang membantah terkait dengan pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat yang mengkait-kaitkan dengan pencalonan Bobi dengan mertuanya yaitu Pak Jokowi tersebut. Dan seperti apa langsung saja kita simak bersama pemirsa. Dari banyak partai untuk Pak Bobi Nasution ini dianggap super power dari menantu ini, bagaimana Pak tanggapan? Tanyakan partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Semua merapat ke Bobi, lawan kota kosong Bobi, seperti apa? Saya mendengar kabar bahwa Mas Bobi itu menimbang-nimbang wakilnya adalah Bupati Serdang Bedagai ya, Pak Dharma Wijaya kalau nggak salah namanya, dan itu dari PDI Perjuangan. Jadi bisa jadi kebimbangan PDI Perjuangan pada hari ini sebetulnya selain bahwa merasa bahwa Edi Rahmayadi itu kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya kurang cocok dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya juga menimbang suatu opsi yang tidak mudah
bahwa PDI Perjuangan mendukung Mas Bobi dan mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Kenapa saya sebut tidak mudah? Karena kita tahu suasana psikologis PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan keluarga Pak Jokowi ya, pasca Pilpres 2024 itu tidak begitu bagus gitu. Jadi ini tarik-menarik antara realita elektabilitas dengan realita perasaan lah, katakanlah begitu. Nah, kemungkinan kedua PDI Perjuangan bergabung dengan PKS untuk mendukung Edi Rahmayadi. Menurut saya ini balik lagi tadi di depan sudah saya jelaskan tidak akan mudah karena pertama kemarin itu adalah lawan, yang kedua kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya tidak ketemu. Opsi yang ketiga yang belum dibahas, ya barangkali bisa menarik untuk dibahas di sini adalah PDI Perjuangan mengajukan calonnya sendiri internal. Misalnya tadi ada Ketua DPD Pak Rapidin Simbolon misalnya. Atau siapa misalnya, nanti biar tanya dengan Bang Saleh lah gitu ya. Dan wakilnya dari PKS gitu. Jadi Edi Rahmayadi justru tidak bisa maju karena tidak ada partai politik yang mendukungnya. Nanti Bobi dengan koalisi besarnya, Grand Coalition-nya berhadapan dengan koalisi PDI Perjuangan dengan koalisi PKS. Mengajukan entah siapa namanya. Nggak tahu namanya siapa calon gubernurnya dari PDI Perjuangan dan wakilnya dari PKS. Saya kira itu 3 skenario yang bisa terjadi. Nah, kalau opsi yang pertama terjadi di mana Mas Bobi didukung PDI Perjuangan dan wakilnya di PDI Perjuangan, maka Mas Bobi akan berhadapan dengan kota kosong. Karena PKS sendirian di luar 10 kursi tidak mencukupi karena syaratnya adalah 20 kursi. Begitu Caca. Oke. Mas Iqbal, boleh dong dikomentari opsi pertama ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kemudian PKS ditinggalkan oleh PDIP karena merapat ke Bobi. Padahal komunikasi ini intens. Bagaimana? Ya saya kira ini kan semuanya masih proses ya. Dan kami meyakini bahwa PKS kan punya 10 kursi. Dan selain 10 kursi, PKS ini punya mesin yang ini mungkin tidak didapat di partai lain. Mesin PKS ini sangat kuat ya, dan memang soliditas PKS dalam menjalankan berbagai macam pemilihan sudah terbukti. Dan kami pernah menjadi gubernur. Itu memang kami perlu berhati-hati, perlu waspada, perlu mengkaji lebih dalam ya. Sehingga untuk Sumatera Utara ini kami mungkin dalam waktu dekat segera memutuskan, tetapi kita masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk menyampaikan keputusannya. Jadi untuk Sumatera Utara kami sudah final, tinggal di ujung, tinggal diputuskan. Dan memang ada 2 nama yang mengkerucut ini antara Bobi Nasution dan Bang Edi Rahmayadi. Kita doakan semoga nanti PKS dapat menentukan pilihan yang terbaik. Masih masuk juga Bobi. Oke, kalau misalnya saya dari PAN ini ingin tahu gini sebenarnya, kalau PAN ini memang istiqomah sekali sih untuk mendukung Bobi, atau mungkin karena realistis pengen menang, didekati gencar oleh PKS bahkan juga PDIP, goyah juga ini iman atau bagaimana? Pertama ya, saya katakan tadi bahwa PAN itu termasuk yang pertama sekali mengusung Bobi ini, itu satu. Susah digoyang nih ya. Jadi yang kedua, jangan-jangan nanti justru kita yang ngajak nih PDIP sama PKS masuk ke sini gitu loh. Jadi sehingga apa yang disampaikan Pak Kodari tadi mungkin bisa melawan kota kosong kalau misalnya kita berhasil mendekati ini. Apalagi tadi kan kita lihat tuh, baik PDI Perjuangan maupun PKS mengatakan mereka tetap opsinya belum final. Katakanlah misalnya seperti PKS tadi. Ada 2 nama kan, Edi Rahmayadi sama Bobi Nasution gitu. Jangan-jangan nanti pilihannya malah justru Bobi Nasution gitu. Nah ini yang saya kira jadi wacana yang saya kira perlu diperluas gitu. Bagaimana caranya supaya ya kami dari koalisi kami ini bisa betul-betul memenangkan pertandingan ini. Yang insya Allah saya kira nggak akan berubah lagi lah kalau PAN ya. PAN akan tetap konsisten berada di jalur untuk memenangkan Bobi Nasution karena kami yakin ini jalan benar, jalan yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Sumatera Utara. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan penjelasan dari Pak Jokowi atau yang lain ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.